Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Apa kabar saudara? Alhamdulillah. Apa kabar Anda Bawi? Apa kabar jaman di studio? Nggak ada suaranya ya? Iya. Mungkin belum makan, udah sarapan? Udah. Udah pada sarapan? Udah. Sarapan apa? Mungkin suaranya baru keluar kalau baca Al-Quran doang kali Mas Edo. Iya benar, Masya Allah. Bagus dong, jadi ada manfaatnya. Iya. Begitu sekalinya keluarin suara, ada pahala ya yang didapat. Masya Allah. Jadi nggak sembarangan keluarin suara. Iya ya. Nggak sembarangan buka mulut. Diam langsung. Saudara, saya pernah denger nggak nih, ada orang yang rajin ibadah, ya, tapi dia merugi. Hah? Aneh banget, masa rajin ibadah tapi merugi? Ih, gimana sih, aneh banget ih. Itu makanya Mas Budi nanya ke Zara. Zara pernah denger nggak ada istilah ada orang yang rajin ibadah tapi merugi? Oh, jadi ini Mas Bedu nanya? Nanya. Lah. Kirain Mas Bedu lagi ngasih tahu. Ya, kalau ngasih tahu kan beda nadanya. Iya. Mas Bedu jadi nanya nih ke Zara nih? Iya. Oh jelas, Zara nggak tahu jawabannya. Tanya ke Mama dong. Iya udah emang salah nanya ke Zara dengan Mama langsung ya. Ada orang yang rajin ibadah ternyata merugi. Nggak tahu kamu? Nggak tahu. Nih Cagis tahu Cagis tuh. Nah, ngapa? Apa juga? Tanya Mama aja deh Mas Bedu deh langsung ya. Coba sebelum Mama datang sambil nunggu Mama coba Cagus tahu Cagus. Coba Cagus. Tahu nggak Cagus? Rajin ibadah tapi merugi itu gimana tuh? Bisa pas selamat dia ada Mama udah sampai. Kita semua memang bergantung sama Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju kalian kayak papan catur. Iya, papan catur. Tak. Iya. Assalamualaikum. Kalau Bedu kayak papan pengumuman ya, Mang. Gede. Anak-anak damang. Kudungannya kayak Om Bedu warna Iya, sama. matching. Dari mana kalian? Dari Nah, alhamdulillah. Suaranya. Iya. Oh, harus gitu, Mah ya. Nah, tadi Mas Bedu nanya ke Zahra. Jelas, Zahra nggak tahu jawabannya. Silakan Mas Bedu nanya langsung ke Mama. Nanya naon? Tuh, Mas Bedu. Betul, Mah. Ada orang yang rajin ibadah tapi dia merugi. Apa ada orang seperti itu, Mah? Dia namanya muplis. Orang muplis. M-U-M-P-L-I-S. Oh, muplis. Orang yang merugi. Oh, Masya Allah. Ibadahnya rajin. Tapi ada sesuatu yang menghancurkan pahala ibadah. Ya Allah. Silakan deh, Mah. Kalau gitu, Mah, pencerahannya, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadahnya rajin tapi dia merugi. Kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua buat bermuamalah khalifatullah fil ardh. Wakil Allah di muka bumi. Nah, yang namanya amal soleh realisasi daripada iman. Di mana ayat dimanapun ada amanu pasti nyambung wa amilus solihat. Karena iman tidak bisa berdiri sendiri tapi nyambung dengan amal soleh. Kalau dia mengaku orang yang beriman, pasti beramal soleh. Tuh, itu maksudnya. Kita diperintahkan oleh Allah satu dengan yang lain saling menjaga. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara, keluarga. Kalau ada yang bertikai, islahkan, damaikan mereka. Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi kalau seandainya kita ini satu dengan yang lain menyatu, emang itu yang dikehendaki oleh Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dijalin dari jemarinya. Kenapa? Contoh dalam hidup kita kehidupan. Manusia ini tidak sama. Lihat bentuk dari jemari.
tingginya beda, gendutnya beda. Dijalin. Artinya siapapun Anda, yang kaya, yang miskin, pejabat maupun rakyat, orang kota, orang kampung menjalin begini. Ini saudara, bangunan. Ada pondasi, batu kali, ada semen, ada batu kerikil, terus diairin gorojog, bikin pondasi. Kemudian juga hebel atau batako atau bata merah disusun. Tiap tiang-tiang ini pakai behel. Masya Allah. Ada ukuran 7, ada ukuran 8, 10, 12, 26. Tergantung kebutuhan kita. Ada yang disusun hebel. Ada yang 7 cm, 10 cm tergantung kebutuhan kita. Iya, Ma. Di atas lagi pakai Balok. besi balok. Namanya selup. Selup. Iya. Menyatukan tiang dengan tiang, dijalin ini besi dengan besi. Jadi kuat. Itulah yang Rasul ajarkan. Percontohan kita satu dengan yang lain ibarat bangunan yang satu dengan yang lain saling mengunci, saling membutuhkan. Masya Allah. Selesai dibangun, diplester. Cuman dengan pasir, semen, air. Diaci, semen doang sama air. Dicat. Yang kelihatan apanya coba? Cat. Artinya dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, jangan menonjolkan diri. Saya lu batu kali, kalau nggak ada saya nggak kuat. Saya besi, kalau saya nggak ada nggak kuat. Saya batu bata, kalau nggak ada saya nggak kuat. Salah. Siapapun itu, apapun fungsi Anda, yang penting saling berpegangan tangan, yang nilai kita hanya Allah. Jangan pengen lihat oleh manusia. Nah, survei membuktikan di masyarakat zaman sekarang kita hidup di zaman fitnah. Fitnah sana, fitnah sini, ujian sana, ujian sini. Kadang-kadang berat, kadang-kadang orang normal mikir, kenapa kok zamannya kayak zaman edan? Ya Allah. Sekarang banyak orang benar dianggap salah. Banyak orang salah dianggap benar. Masya Allah, kadang-kadang hukum tidak berlaku dengan adil. Sesuai dengan selera yang memberikan hukuman. Ini yang disebut dengan zaman fitnah. Rasul pun bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian ada orang yang muflis? Kata sahabat, tahu, orang yang nggak punya duit, nggak punya harta, itu orang yang bangkrut, yang rugi. Rasul bilang bukan. Dalam Islam, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi, ketika mereka mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, bawa pahala yang banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala ngaji, baca Quran, pahala ibadah, sholat malam, sholat rawatib dan seterusnya. Semua banyak pahalanya. Ternyata datang orang-orang sekelilingnya. Tuh pada datang orang-orang. Sakit hati sama dia. Dia nyakitin saya. Dia ngambil hak saya. Ya Allah. Dia mengurangi takaran. Dia ngomongin saya. Dia menyakiti saya. Dia melukai perasaan saya. Dia menghina saya. Inilah orang yang muflis. Ya Allah, hati-hati. Mamah yakin kita beribadah banyak, dikumpulkan sedikit demi sedikit, itu ibarat kayu bakar kering, nyakitin orang, melukai perasaan orang, orang tersinggung, terluka dengan kalimat kita, dengan gerakan kita. Rasul mengatakan ibarat api neraka yang meluap-luap. Ya Allah. Pertanyaannya, masih tersisakah kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap? Apa habis? Habis Habis? tidak abu. Hati-hati. Terbakar. Itulah ibadah banyak tapi rugi. Ya, mudah-mudahan aja ya. Kita tidak termasuk golongan orang-orang yang muflis ya, Mas. Ya. Ibadahnya rajin tapi merugi karena banyak orang yang disakiti perasaannya, Betul. hatinya. Jangan menyakiti siapapun. Jangan menyakiti siapapun. Baik, Mama. Nanti kita lanjutkan kembali tausiah Mama Dede tentang rajin ibadah tapi merugi. Waduh, hati-hati di introspeksi diri, jangan-jangan saya dan juga mungkin jamaah di rumah. Kita akan kembali lagi setelah satu ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Waduh. Jadi kayak gini nih orang muflis tuh. Contoh, seseorang ditakdirkan meninggal dunia, kelak meninggal. Kata Allah bahasa kita biar gampang dimengerti. Malaikat hitung tuh ibadah orang yang mati nih, dihitung. Ibadahnya banyak, seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya
Ya Allah, pahalanya 97 misalnya. Banyaknya pahala. Oh, ada jaminan itu. Itu baru hablum minallah kan. Kata Allah, coba malaikat hitung hablum minasnya. Bagaimana amal solehnya? Minus takutnya. Kata malaikat, ya Allah, dia sakit hati 20, 15, Ya. sakit hati 31, sakit hati 17, Berkurang. sakit hati 11, sakit hati 9. Kata Allah, bayar dengan pahala ibadahnya. Bayar. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Kata Allah, ambilkan dosa mereka, teblogin ke sini. Karena harus bayar. Ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang hari di mana harta kekayaan, anak turunan nggak bermanfaat. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kalau orang cupet, ngomongkeun we batur, nyakitin orang. Pantesan di masyarakat kita suka begini beduk. Lu diomongin si Anu. Tuh jatuh ngomongin lu. Wah, bener. Beduk masalah, biarin dosa gua diambil. Itu benar. Dari hadis ini. Jadi kalau kena diomongin orang, jangan sakit hati. Biarkan Artinya dia memberikan pahala dia kepada kita, ngambil dosa kita. Makanya karena hadis ini benar-benar sahih, oleh karena itu jangan kita suka nyakitin orang. Contoh, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya hebat, luar biasa. Tapi tetangganya banyak yang sakit hati. Yang saya tanyakan, kalau dia meninggal di mana tempatnya? Rasul pun mengatakan tempatnya neraka jahanam. Auzubillahi min dzalik. Ada lagi, ya Rasulullah, nih tetangga saya, kata tetangga yang lain. Ibadahnya sederhana, biasa-biasa saja. Tapi dia selalu menolong orang, membantu orang, meringankan beban orang, menyenangkan orang dengan senyumnya, dengan ucapannya. Tempatnya di mana? Rasul pun mengatakan tempatnya surganya Allah. Masya Allah. Itulah Amin. kenapa coba orang yang tidak merugi mana? Wal asr. Innal insana lafi husrin. Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Anda lihat. Nih. Illalladzina amanu. Iman kan? Iman. Hablum minallah. Ya, hablum minallah. Wa amilus solihat. Hablum minanas. Betul? Iya. Wa tawasaw bil haq. Nasihat melasi dalam kebenaran. Nasihat menasihati dalam kesabaran. No, lihat. Maksud mama biar dijelasin nih. Dirinci. Jadi orang yang tidak merugi itu kata Allah. Hablum minallah. 1. Beriman. Tapi muamalah 3 kali lipat. Oh, Ya kan? iya mah. Amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Artinya untuk mendapatkan ridhonya Allah, muamalahnya dulu yang benar. Amal solehnya dulu yang benar. Biar kita bisa bersanding dengan hablum minallah. Masya Allah. Tadi kan contohnya, Iya. ibadahnya banyak, tapi tetangga jahat. Ya. Amal soleh jahat. Tetangga banyak sakit hati. Tempatnya neraka. Kenapa? Hanya kepada Allah. Bagaimana dengan manusia? Iya, betul. Sementara dalam keseharian kita selalu berhubungan dengan manusia. Betul nggak? Betul mah. Makanya seandainya saja kita selama ini, koreksi diri, kan cuma kita doang yang tahu kelakuan kita. Iya. Kalau merasa kita suka nyakitin orang, banyak orang tidak suka dengan kita, jangan marah, ngaca. Kenapa orang nggak suka sama saya? Kenapa ya gitu mah? Apa kalau ngomong nyelekit? Nah. Apa tiap ngomong nyindir orang? Masya Allah, itu lalu kita perbaiki diri kita. Itulah dalam kita beragama Islam, dalam kita berhablum minallah ini saling menjaga perasaan. Kalau kita kira-kira diomongin begini saya sakit hati, orang juga sama. Iya, sakit hati juga. Diperlakukan begini orang gak suka, kita juga sama kan manusia biasa. Iya. Cuman maaf, setan berjalan. Banyak orang pengen dihargai orang, dia gak pernah menghargai orang. Banyak orang pengen dihormatin orang, tapi dia tidak pernah menghormati orang. Ya Allah. Banyak orang pengen dibagi sama orang, tapi dia koret. Banyak silaturahim pengen dijalin sama orang, tapi dia mutusin. Makanya Islam sangat hebat. Ayyafu amman dolamaka, wa tu'ti man haramaka, wa tasila man qata'aka. Kata Rasulullah dalam ayat ini, maafkan orang yang zalim sama kamu. Kalau ada orang jahat, orang zalim sama kita, jangan dibalas jahat. Dia mah tiap ketemu juga melengos, pelengos. Gue ketemu dia juga melengos. Sama gilanya siapa yang benar? Iya, benar. Maka kita
maafkan dia. Berat tapi pahala besar di situ. 2, kalau ada orang sering ngasih sama kita, kita ngasih gampang. Tapi dia korek banget. Saking koreknya, dosanya aja nggak boleh diambil. Medit. Misalnya, Iya mah. kita tiap punya makanan bagi. Sekarang mangga 8.000. Bagi dia tuh dia 5 kilo kan. Cuman berapa? Lumayan. Lagi murah banget mangga. Mana gue doyan lagi. Iya bener. Alhamdulillah. Masya. Pertama dulu 35.000, 20.000. Sekarang 8.000. 8.000. Masya Allah, kita bagi tuh tetangga. Kalau dia seorang sekilo, Iya. kan mereka udah girang. Girang dong. Walaupun dia pelit sama kita. Ya. Berapa harganya cuma 8.000. Mm-mm. Yang ketiga yang mendapat pahala buat kita, watasila man kotoaka. Hubungkan silaturahim dengan orang memutuskan kepada kita. Kalau dia berkunjung ke rumah kita, bertegur sapa, video call, SMS, WA-an, enjoy berumahnya. Iya dong. Kalau dia nggak pernah SMS, boro-boro video call, nanya gente, ditanya aja nggak pernah nyaut, misal ya kan ada yang begitu. Ada mah ada. Kita memaafkan dia, menyambung silaturahim dengan dia. Ngapain mbak? Mbak dari mana? Terus saya tegur. Kita nyosor duluan. Di situ pahalanya banyak, tapi berat. Luar biasa. Jadi kita yang niat mulai untuk berbuat baik ya Pak. Ya, dan jangan lupa. Orang yang jahat sama tetangga tidak bakal ditengok pada hari kiamat. Ya Allah. Isnani la yadru ilahi ma fiyamil kiamah qati'ur rahmi wa jarusuh. 2 kelompok manusia yang tidak ditengok pada hari kiamat. Anda bayangkan? Alam akhirat aja milik Allah. Iya, Mak. Milik Allah. Kalau kita bertamu ke rumah orang, pemilik rumah nengok aja enggak, apalagi nemenin. Enak enggak? Kayak Kagak gimana enak. rasa jaminan pulang aja. Apalagi ke alam akhirat miliknya Allah, sama pemiliknya dicuekin. Mau nggak? Nggak mau lah mah. 2 golongan kata Rasul. Masya Allah. Yang pertama, orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, orang yang jahat dengan tetangga. Nauzubillah. Maaf dalam tanda kutip, sebagai orang tua begitu banyak orang yang curhat ke Ya. mama. Katanya berantem sama tetangga. Kebanyakan yang rumahnya di komplek. Baik. Kan nempel rumahnya. Lu ngaku. Temboknya dempet. Mah. Nempel mah. Hati-hati, harus saling pengertian. Betul mah emang mah. Tuh berat, tapi ini wajib kita lakukan, pahalanya gede walaupun berat. Baiklah. Kalau gitu nanti kita Insya Allah lanjutin. tidak mupris kalau itu. Kita lanjutin lagi boleh Mah ya? Boleh. Sekarang kita mau lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tapi jemaah, jangan kemana-mana. Karena Mama akan menjawab pertanyaan dari Instagram @rumahmamadeda_tv1 dan juga pertanyaan dari jemaah yang di studio. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan Mas Dudu. Silakan jamaah dari IIKI. Mangga berdiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Salma Kamila dari IIKI. Salma Kamila. Galau nih mah. Ada apa Salma Kamila? Jadi bagaimana jika ada seorang guru, seorang ahli ilmu, seorang ahli ibadah. Nah dia itu tetapi dia berbuat maksiat. Tetapi dia memberikan ilmu kepada murid atau orang lain, tetapi dia dia berbuat kasar, berbuat buruk seperti itu. Dan di samping itu, di suatu malam dia itu tahu kalau itu salah, Mama. Dia itu tahu salah, terus dia bertaubat, tapi besoknya diulang lagi seperti itu. Itu bagaimana, Mama? Oke. Terima Yang pertama, pertanyaan yang terakhir, Mama jawab pertama Salma Kamila. Artinya dosen tadi tomat, habis tobat langsung umat. Siap. Tobat sambal. Rasul mengajarkan ilmu dengan akhlak dulu, baru ilmu. Jadi orang menyampaikan ilmu harus pakai akhlak. Kalau dia akhlaknya tidak baik, menyampaikan ilmu, kita kalau mengambil ilmunya boleh. Tapi otak kita mengatakan ini benar, ini salah. Ambil ilmunya dia karena dia hebat dalam bidang ilmu dia. Ya.
Kelakuan yang jelek jangan diambil. Makanya kalau guru-guru ceramah, hadirin sekalian, sebagai seorang muslim yang baik, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Bukan ngambil sendal yang bagus, yang butut ditinggal. Bukan. Tapi maksudnya siapapun yang bicara, tidak ada yang sempurna. Ya. Ambil yang kita butuhkan, yang jeleknya jangan diambil. Begitu sayang. Kadang ada yang sempurna. Jadi dia berbuat dosa, maksiat itu urusan dia sama Allah. Tapi ilmunya yang dari orang lain belum tentu punya, hanya dia yang punya, ambil sama kita. Begitu Salma Kamila. Baik. Terima kasih. Kalau gitu kita lanjut ke Salma Instagram ya, Kamila. Mah. Instagram ini ada Fitri270213 Rahman. Halo, Ya, terserah udah banyak amat. Ya, nomor telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, saya mau tanya, apa hukumnya ya bilang orang tua yang marah berat sama anaknya bersumpah di atas Al-Quran dan menginjakkan dua kakinya di atas Al-Quran? Sedih sekali, Mah. Saya menyaksikan sendiri kejadian itu, Mah. Apakah yang menginjak Al-Quran tersebut harus bertaubat? Dan taubat yang bagaimana yang harus dia lakukan? Saya takut, Mah. Kalau saya sebagai saksi, takut sama Allah. Saya sudah mendorongnya agar tidak melakukannya. Tapi yang marah itu sangat bersikeras dan akhirnya dia hampir pingsan. Dan apakah jika dia sudah bertaubat tapi masih suka marah, apakah taubatnya tidak akan diterima nih, Mah? Saya yakin, saya jamin ibu yang menginjak Al-Quran dengan kedua kakinya bukan orang yang beriman. Astagfirullah. Bukankah rukun iman yang keempat percaya dengan kitab-kitab Allah? Allah, ya, Mah. Al-Quran di Ya antaranya kitab-kitab Allah. Artinya ibu tadi bukan orang yang beriman. Mama dari kecil diajarkan, kalau kita bawa Quran jangan di bawah. Kalau kita duduk itu Quran jangan dekat lutut, harus di meja. Harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Bahkan dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Harus punya wudu. Quran yang dijunjung tinggi kitab suci ini wajib dihormati, diamalkan isinya. Kok ini diinjak? Ya Allah. Dia dosa besar. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Siapapun Anda katanya melihat menyaksikan, sadarkan ibu tadi. Atau cari orang yang ketiga yang berwibawa buat ibu tadi, buat menyadarkannya. Sekali dua kali tidak sadar, bahkan dia Anda bilang pemarah marah-marah, kita mohon sama Allah, boleh jadi ada setan sudah masuk dalam dada dia. Sehingga dia pemarah. Dan dia bukan orang yang bertakwa. Tanda orang takwa, wal kaziminal wait, wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Jadi bukan orang yang disumpahin, yang dia diri atas Quran yang celaka, tapi orang yang nginjek Quran lah yang celaka. Astagfirullahaladzim. Berarti kan sudah dikuasain setan banget ya, Mah? Setan banget. Emosi berlebihan. Nah, Betul. itu taubatnya harus gimana, Mah? Tadi dia bertanya, Mah. Oke. Anda lihat di dalam surat An-Nisa dikatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Seandainya dia mendapatkan hidayah suatu saat, lalu bertaubat dengan taubatan nasuha, menyadari yang dia lakukan salah, mohon ampun sama Allah atas dosa yang dilakukan yang dia salah, kemudian janji sama Allah, janji dari sendiri bahwa saya tidak akan lakukan lagi dan menggantinya dengan yang dibolehkan oleh Allah. Insyaallah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka Anda keluarganya wajib banyak berdoa sama Allah, karena hanya Allah yang muqallibal qulub. Kewajiban kita berusaha maksimal saya kemampuan, diring dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kamu yang berikan hidayah kepada seorang manusia, tapi Allah yang berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah. Semoga ibu tadi menonton acara ini atau bisa langsung dengar dari Sampaikan. Mama, ya, Mah? Disampaikan ya. Mama, terima kasih buat tausiahnya. Bedu sama Zara izin pamit sebentar, Mah. Oh, mau kemana? Oh, boleh istirahat dulu duduk. Oke, mangga. Ada yang harus Bedu sampaikan juga buat jamaah di rumah nih, Mah. Ada informasi harus sampaikan. Boleh ya, Ma ya? Mangga. Mama, silakan Sok. duduk. Bentar ya, Mah ya. Sok, Permisi ya, Mah. mangga. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya Mas Bedu ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan nih untuk bisa ketemu lagi sama jamaah yang ada di rumah ya.
Iya Zara, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin Mas Bedu. Kenapa Mas Bedu? Bentar, maaf. Oh ada telepon. Assalamualaikum. Halo? Hah? Astagfirullahaladzim. Hari ini? Oh iya. Yaudah. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Bedu kok kayaknya panik gitu terima telepon? Duh, ini Mas Bedu baru aja diingetin sama istri. Kalau Mas Bedu ya harus bayar pajak kendaraan karena pajaknya sudah diperpanjang. Karena kalau nggak diperpanjang, besok sudah habis masa berlakunya. Aduh, mana abis ini Mas Bedu masih ada kegiatan lagi. Udah pasti gak bakal sempet nih datang ke Samsat buat perpanjang pajak kendaraan Mas Bedu nih. Ya ampun Mas Bedu, kok bisa sih lupa kayak gitu bayar pajak kendaraan Mas Bedu? Kan sebagai warga negara yang baik nih, kita harus taat pajak Mas Bedu. Ya Zara, makanya Mas Bedu bingung nih Zara. Bagaimana ya caranya biar bisa bayar pajak cepat dan gak harus datang langsung ke Samsat. Karena Mas Bedu bener-bener gak bisa nih hari ini Zara. Tolong dong Zara, gimana caranya nih? Ya ampun Mas Bedu, udah deh. Sekarang hari gini nih bayar pajak masih emang datang gitu langsung ke Samsatnya. Aduh, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Aduh, nggak deh Mas Bedu. Yaudah makanya tolongin Zara ya. Nih STNK sama uangnya nih tolong. Nggak usah. Ambil aja, pegang aja uang sama STNK Mas Bedu, ngapain dikasih ke Zara? Tenang Mas Bedu, Zara punya nih cara yang cepat dan juga praktis buat Mas Bedu bayar pajak. Dan bisa bayar pajaknya sekarang juga. Sekarang juga? Iya. Emang bisa? Gimana caranya Zara? Pasti bisa dong Mas Bedu. Sekarang Mas Bedu tenang, Mas Bedu tinggal buka handphone Mas Bedu. Ayo coba buka ya. Iya. Mas Bedu kan udah punya tuh aplikasi Link Aja. Iya. Nah, udah aktifin juga kan layanan syariah Link Ajanya? Udah dong Zara, kan yang Zara kasih tahu kemarin kan? Bener banget. Nah, di situ tuh lengkap banget nih Mas Bedu. Mas Bedu bisa lihat banyak banget transaksi yang bisa Mas Bedu lakukan di sini, termasuk bayar pajak kendaraan dan juga PBB-nya punya Mas Bedu. Nah, jadi nih Mas Bedu nggak perlu datang langsung lagi jauh-jauh ke kantor pajak ataupun datang jauh-jauh ke Samsat. Cukup aja buka layanan syariah Link Aja nih. Mas Bedu pilih nih fitur-fiturnya. Ada pajak dan retribusi. Terus Mas Bedu klik. Nih, keperluannya Mas Bedu apa nih? Di sini kan ada retribusi, e-Samsat, layanan perpajakan, pajak dan penerimaan negara, dan masih banyak lagi tuh. Nah, Mas Bedu klik aja layanan perpajakannya. Setelah itu banyak deh pilihannya. Mau bayar pajak tahunan aja juga bisa. Atau bisa juga nih, Mas Bedu mau balik nama STNK-nya. Lengkap banget deh pokoknya Mas Bedu. Nah, Mas Bedu nih, setelah isi formulirnya yang udah disiapin, Mas Bedu langsung bayar ya. Udah deh, tuh gampang. Cepet kan? Caranya gampang kan? Iya, gampang banget ya Zara. Iyalah, kalau ada yang gampang, ada yang mudah. Buat apa pilih yang sulit, ya kan? Jadilah warga negara yang baik dengan taat pajak, Mas Bedu. Oke deh Zara, terima kasih ya buat informasinya. Mulai sekarang nih, Mas Bedu mau bayar apa-apa di layanan syariah Link Aja. Semuanya cepat dan mudah. Selain itu bisa beli pulsa, bayar tagihan, bayar pajak, delivery makanan, beli BBM, belanja e-commerce, sampai infak dan juga sodako. Baiklah kalau gitu, pemirsa yang ada di rumah langsung aja yuk download aplikasi Link Aja. Jangan lupa aktifkan layanan syariahnya ya. Layanan syariah Link Aja. Semua transaksi bisa dari A sampai Z. Berkah untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Alright, baik. Lanjut. Setelah Salman, Mangga, silakan. setelah Salman Kamila, ada yang mau bertanya lagi? Berdiri. Mungkin Tasya Kamila. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa dari IIKI. Mah, Syifa. galau nih mah. Ada apa sih, Pak? Nanya, misalnya ada orang yang ibadahnya rajin, ibadah wajibnya rajin, terus tahajudnya, sunah-sunahnya rajin semuanya. Tapi suka melihat hal-hal yang tidak senonoh gitu. Itu bagaimana Maya? Nah, ibadahnya dapat pahala, melihat hal yang tidak senonoh dapat dosa. Tinggal dikurangin doang, Salma.
Salma namanya dia siapa? Syifa. Syifa. Pengobat. Sehat terus. Kalau Salma yang sebelah kanan. Ini Syifa. Maklum nenek-nenek. Iya. Jadi sama dengan tadi. Nilai pahalanya ada, dosa dia melakukan perbuatan yang tidak baik, melihat yang tidak baik, dan seterusnya. Itu ada nilai tersendiri, dikorting dari pahalanya dengan keburukannya. Kalau ditimbang ntar. Ya, begitu. Itu semua di hari May perhitungan. ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syifa. Sehat terus mudah-mudahan. Ya. Oke. Terima kasih Syifa. Kita lanjut ke pertanyaan Instagram lagi ya, Mas. Lanjut. Ini yang dipilih ada Ade Topazema. Ade Topazema. Assalamualaikum Mama Dede. Salam. Halo nih Mah. Ada apa? Mama, saya rajin sholat dan baca Al-Qurannya nih Mah. Tapi sering memaki pada anak-anaknya dan suaminya Mah. Karena merasa diri lebih pintar dan harta yang dimilikinya harta pencarian mama saya semua Mah. Saya juga sering disumpah-sumpahin sama mama saya Mah. Apa ibadah mama saya tidak sia-sia Mah? Bagaimana caranya saya menegurnya ya Mah? Sedangkan mama saya ini nggak pernah mau dengar anak-anaknya Mah. Nah, setiap orang ada manusia yang berwibawa buat dirinya. Carilah oleh Anda orang yang berwibawa buat emaknya. Boleh jadi emaknya tadi ngomel emang benar. Alah, kalau bukan mama, rumah mama. Iya. Lu sekolah kuliah dari mama. Makanya nurut sama mama bla 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 bla. Diomelin. Ya sakit hati, nggak harus diungkit-ungkit begitu. Iya Mah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal ada. Hei orang yang beriman, jangan batalkan para sedekahmu dengan diungkit-ungkit. Yang udah kita berikan kepada Nggak boleh ya Mah. Masya Allah, makanya wajib disadarkan. Cuman mungkin karena dia sombong merasa yang berkuasa, yang jadi duit saya sehingga dalam rumah tangga yang menghidupinya saya, makanannya, pakainya, kuliah anak-anak, dia sombong. Wajib disadarkan karena yang berhak sombong hanya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku, siapa yang menangkap selendangku dia memusuhiku. Aduh, nauzubillah. Apa maksudnya? Iya Mah. Anda lihat An-Nahl 29, padhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, pada bisa masfal mutakabbirin, masuki oleh kamu neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk tempat kembali orang yang sombong. Sadarkan biar dia tidak masuk neraka. Libatkan alim ulama ya Mah ya, kalau perlu ya. Makasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya Mah. Masya Allah jamaah, hari ini tentunya kita diingatkan nih sama Mama. Jangan sampai kita termasuk dalam klasifikasi sesuai dengan judul kita hari ini. Rajin beribadah tapi merugi. Seperti yang tadi sudah Mama ingatkan dalam surat Al-Asr bahwa Allah pun mengingatkan kita untuk baik kepada tetangga maupun orang-orang di sekitar kita. Perbandingannya 1:3. Hablum minallah dan juga jangan lupa hablum minanasnya. Nah pastinya nih kita harus memiliki agama Islam yang kuat, pengamalannya dan juga penerapannya. Jangan sampai sia-sia bagai kayu bakar yang hangus terbakar begitu saja. Baiklah, yuk kita berdoa yuk agar kita dikuatkan iman dan Islam kita. Silakan Mama. Pemirsa dan anak-anakku sekalian, Masya Allah yang cantik-cantik, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beruntung. Beruntung dengan apa yang kami lakukan di alam dunia. Yang kami amalkan, yang kami perbuat, yang kami ucapkan mendapatkan pahala yang baik dari sisimu ya Allah. Hindarkan kami dari orang yang merugi. Sia-sia amalan kami di alam dunia. Ya Allah, hanya dengan bimbingan darimu, tuntunan darimu, tancapkan ke dalam dada kami keyakinan bahwa apapun yang kami katakan, yang kami perbuat, yang kami lakukan dipertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah.
Yakinkan di hati kami, kalau kami menyakiti orang, melukai perasaan orang, mengambil hak orang, menghina orang, menyindir orang, semuanya dosa yang wajib kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Seandainya di antara kami ada yang melakukan ini, sadarkan agar kami minta maaf kepada orang yang bersangkutan, agar kami banyak bertaubat kepada-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah yang memiliki kekuatan untuk menyadarkan kami sebagai hamba-Mu ya Allah, dengan jalan, diberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Mawi terima kasih. Dan terima kasih juga jamaah dari IIKI sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.